Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku balik lagi ke kalian. Aku seneng banget, akhirnya udah hampir 2 bulanan lebih kalau nggak salah aku nggak upload video sama sekali. Cuman video kali ini tuh rada menyedihkan gitu sebagai apa ya, awal comeback. Bukan comeback juga, aku upload video. Nah, jadi di video kali ini tuh guys, aku mau share ke kalian soal penyakit COVID. Nah, jadi aku ini tuh udah hari ke berapa ya? Ke 13 isoman. Jadi aku itu kena COVID dari tanggal 7, karena tanggal 6 itu aku habis dari luar kota gitu kan. Aku pulang kampung seperti biasa gitu. Nah, jadi tanggal 7-nya itu aku langsung kayak apa ya, gejala. Nah, awalnya itu aku nggak tahu guys kalau aku itu yang aku derita itu gejala COVID, karena aku kiranya itu kayak flu biasa. Soalnya indera penciumanku itu nggak hilang, nggak ngeh kalau aku itu kena COVID. Itu salah satu gejala COVID, karena yang aku rasain itu cuman batuk aja, dan batuknya itu nggak yang apa ya, yang nggak seberapa berat gitu. Nah, jadi tanggal 7 sampai tanggal 8 itu aku batuk. Jadi sekitar 7, 8, 9. Jadi sekitar 3 harian gitu aku batuk. Nah, terus tanggal 8-nya itu kan tanggal 7-nya aku batuk. Tanggal 8-nya itu badan aku itu kayak udah mulai demam gitu guys. Jadi kayak malam gitu demam. Terus habis itu pagi demam lagi, terus sore demam lagi. Nah, aku itu sebenarnya udah rada curiga sih. Biasanya itu kalau kayak aku flu itu biasanya aku lebih ke tahapannya itu ya, karena aku sering banget flu jadi aku sampai hafal. Aku itu biasanya itu demam dulu malam itu, nanti baru kayak hidung meler lah, terus batuk lah, apalah seperti itu biasanya kalau tahapan aku flu. Nah, kalau yang kemarin itu guys, aku itu malah batuk duluan. Terus akhirnya malamnya itu aku demam. Nah, demamnya itu kalau aku flu biasa itu ya demam itu paling cuma sehari 2 hari gitu, terus selesai udah nggak demam lagi. Malah aku batuknya itu yang lama, hidung melernya itu yang lama. Nah, ini tuh tanggal 8 aku demam, itu aku demam sampai 3 harian kalau nggak salah. Jadi aku demam kan tanggal 8, tanggal 10-nya itu aku udah nggak demam, jadi udah sekitar 3 harian gitu. Yang bikin aku rada curiga itu demamku itu kayak aku habis demam nih ya, terus aku minum obat paracetamol. Ini aku belum ke dokter loh ya, karena aku nggak ini COVID. Aku minum paracetamol, biasanya itu langsung kayak turun kan, ya udah nggak demam lagi. Nah, itu aku minum paracetamol, terus nggak lama itu badan aku itu kayak keringet dingin, terus demam lagi, terus aku minumin paracetamol, terus malam aku minumin paracetamol, jadi kayak demamnya itu kayak naik turun gitu. Habis demam diminumin obat nggak demam, nggak diminumin obat demam lagi, jadi kayak naik turun gitu. Nah, itu sampai 3 hari, sampai di tanggal yang 10 itu aku masih pengobatan biasa aja. Aku masih minum obat yang ada di apotek kayak paracetamol, terus habis itu ultra flu extra kalau nggak salah. Nah, aku itu awal itu minum ultra flu extra kan, karena kan aku ngiranya itu gejala flu biasa, tapi kok apa, karena minum itu nggak kayak nurunin demam aku gitu loh, karena kan habis minum obat nggak demam terus demam lagi, kayak aku ngerasa kurang mempan gitu kan. Nah, akhirnya aku beli paracetamol, obat paracetamol sendiri gitu. Nah, terus akhirnya ya tanggal 10-nya itu yang sembuh. Nah, terus guys, aku itu masih nggak datang ke dokter karena aku ngiranya panas aku udah turun gitu, udah nggak panas lagi, jadi udah kayak fine gitu ya badan aku. Nah, terus tanggal 11-nya itu aku udah mulai hilang bau. Awalnya itu kayak tanggal 10-nya kan aku udah itu udah selesai demam. Nah, besoknya itu kayak aku itu udah nggak bisa ngebau gitu. Aku ngehnya itu guys, aku itu nggak bisa nyium bau suami aku, ketiak suami aku. Aku kan suka banget nyiumin ketiak suami aku gitu. I don't know why, kayak obses banget gitu. Nah, aku nyium-nyium kok nggak bau atau gimana gitu. Aku kiranya kan mungkin karena suami aku itu nggak keringetan atau gimana gitu. Tapi aneh sih, walaupun nggak keringetan itu selalunya itu pasti ada bau khasnya gitu kan. Tapi itu nggak bau sama sekali guys. Nah, terus akhir-akhirnya itu kayak sekitar 2 harian aku ngeluh ke suamiku nggak bisa membau itu.
akhirnya besoknya itu tanggal 12 atau enggak tanggal 13-nya. Oh iya, besoknya itu tanggal 12-nya baru ke dokter, ke klinik. Jadi sekitar telat 1 minggu guys, aku nggak langsung ke dokter itu. Jadi aku ke dokternya itu ya karena penciuman aku hilang itu, baru aku kayak ini kayaknya aku kena corona deh, karena kan tanda-tandanya kan juga penciuman hilang itu kan. Nah, terus aku itu cerita ke dokter bla 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 kalau aku itu sebelumnya itu udah batuk, panas, terus ditanyain kok bisa sembuh, obatnya apa, minum obat apa. Jadi aku cerita gitu, intinya aku minum obat yang umum yang ada di apotek gitu, obat biasa gitu ya kan. Nah, terus akhirnya itu aku waktu periksa itu guys, hari pertama itu aku nggak langsung dikasih resep obat. Jadi aku tuh langsung disuruh swab, dikasih surat rujukan, surat pengantar gitu untuk ke laboratorium untuk cek darah sama swab antigen waktu itu. Besoknya aku itu baru balik ke klinik sama membawa hasil lab aku itu. Aku itu cuman langsung dikasih nomor HP-nya dokter itu. Jadi aku itu disuruh konsultasi sama dokternya itu lewat nomor WA-nya itu. Nah, akhirnya setelah dokternya tahu aku positif COVID dari hasil labnya itu, akhirnya aku itu diresepin obat, nanti ditebus ke apotek gitu guys, dan juga dibilangin harus isoman selama 14 hari gitu. Nah, masuk ke obat ya ini. Jadi waktu aku tebus obat ke apotek itu, ada satu obat itu yang nggak ada waktu itu ya, habis aku keliling-keliling apotek di sini tuh guys, habis semua sampai aku itu kayak apa ya, kayak putus asa gitu karena susah banget guys cari obat itu. Aku cari akhirnya suami aku itu dapat obat ini, obat namanya oseltamivir kalau nggak salah guys, tunggu ya. Nah, jadi aku itu kayak dapat berapa ya? 5 obatan gitu, guys. Oke, tunggu. Oh, ini yang ada namanya itu udah kebuang deh, guys. Nah, jadi kalau nggak salah itu ini obat itu ya, ini nggak ada namanya. Namanya itu oseltamivir, tapi nama obat awalnya itu Fluivir kalau nggak salah, cuman dia itu ada kandungan obat oseltamivirnya, jadi kandungannya itu sama. Nah, cari obat yang ini tuh guys susah banget, dan aku dapatnya pun harganya mahal banget ya menurut aku, karena hampir 300.000, dan suamiku untuk dapetin obat ini tuh harus apa ya, menempuh jarak 30 menit lebih, setengah jam lebih untuk mendapatkan obat ini di apotek yang apa ya, yang rada jauh juga sih dari rumah aku, 30 menit lebih kan lumayan. Nah, harganya itu guys sekitar 300-an. Aku tuh kayak shock gitu. Aku bilang ke temen aku, ini beneran obatnya itu harganya itu segitu, karena kan kayak mahal banget gitu kan. Nah, kata temen aku itu guys, harga segitu itu sebenarnya kayak udah murah banget di kondisi yang sekarang yang susah obat. Karena kata temenku itu, temennya ada yang beli di e-commerce itu bisa sampai 1,4 juta lebih gitu. Jadi harganya itu gila-gilaan, ini obat itu seriusan. Tapi walaupun begitu, walaupun mahal, tapi aku tuh kayak seneng banget, kayak merasa beruntung banget akhirnya aku bisa dapetin obat ini gitu guys. Oke, jadi obat yang pertama itu ini, aku diminumnya sehari 2 kali sesudah makan. Please kalian jangan niruin obat aku ya guys. Jadi kalian, kalau emang kalian ngerasa ada gejala corona ataupun apa, ataupun itu bukan corona, flu, kalian langsung aja ke rumah sakit, ke dokter, karena obatnya itu beda-beda setiap orang guys. Ada yang kayak 6 jenis obat atau berapa gitu, pokoknya beda-beda. Karena selama aku corona ini kan, aku tuh juga banyak dapat informasi dari teman-teman suami aku yang positif, terus keluarga aku yang positif. Jadi kayak kita itu kayak saling bertukar informasi gitu, kamu dapat obat apa, terus tanteku ini dapat obat apa. Jadi ternyata setiap orang itu obatnya itu nggak sama guys, beda-beda. Nah, jadi yang pertama itu aku dapat obat ini. Terus aku juga dapat obat ini guys. Tunggu apa ya? Ini obat
azithromycin hydrate. Nah seperti inilah, ini udah habis semua obat aku, nggak semua sih, tinggal dikit. Ini dikasih cuma 3. Ini sehari sekali harus habis, ada tulisannya di sini. Terus habis itu aku juga dapat obat ini, tunggu, yang ini sehari sekali. Apa sih ini? Nggak tahu lah guys, obat ini silau. Yang ini tuh diminum sehari sekali. Terus aku juga dapat obat lambung. Obat lambung aku itu yang sirup warna pink itu, sulfat atau apa gitu namanya. Udah habis, jadi udah aku buang guys. Dan obat lambung pun itu setiap orang juga beda-beda. Temennya suamiku itu ada yang dapat obat lambung ranitidin. Kalau yang aku dapat sirup, tapi bukan ranitidin, yang warna pink tadi. Nah terus aku juga dapat obat ini. Ini yang paling banyak sehari diminumnya 3 kali. Tuh. Obat acetylcysteine. Nggak tahu juga. Nah jadi obat aku itu ada 5 yang resep dari dokter itu guys. Nah terus aku juga nambahin obat lagi, vitamin, karena kan di musim penyakit kayak gini tuh kita harus banyak-banyak minum vitamin. Aku juga disaranin minum imbus sama teman aku, kan katanya itu ini tuh kayak apa ya, lumayan ampuh gitu guys di dia. Katanya kalau dia ada gejala flu, minum imbus itu kayak 2 hari atau 3 harian gitu dia itu udah sembuh gitu loh, kayak nggak lebih parah gitu gejalanya. Nah ini aku minum imbus yang force karena lagi sakit, jadi minum yang ini. Ini tuh harganya ini juga gila banget guys, ini naik parah banget gara-gara corona ini tuh. Jadi aku beli tuh di tempat aku 75.000 kalau nggak salah. Nah aku beli di apotek yang aku beli biasanya itu kan kehabisan, akhirnya aku cari di apotek lain. Gila harganya itu, ini satu strip itu isinya 10 ya guys. Ini tuh harganya itu di apotek yang lain itu 180.000, jadi hampir kayak 2 kali lipatnya gitu. Tapi akhirnya aku cari lagi di apotek dan nemuin harga yang 75.000. Alhamdulillah banget. Nah terus aku juga minum vitamin ini, vitamin long chaple zinc ini. Tapi yang awal aku minum yang biasa yang seperti ini guys. Tuh. Cuman kalau covid gini kan harus kayak banyak minum apa ya, vitamin D sama yang ada zincnya. Nah karena yang vitamin C yang ini tuh nggak ada zincnya, akhirnya aku beli yang vitamin ini yang ada zincnya gitu guys. Sebenarnya vitamin apa aja itu bisa, cuman karena aku mencari vitamin yang aman untuk lambung, karena kalian tahu sendiri karena aku habis kena asam lambung gitu. Jadi aku bener-bener kayak apa ya, memilih banget vitamin C yang aman buat aku gitu guys. Akhirnya aku memutuskan untuk beli yang ini karena so far sih sejauh ini perut aku itu nggak sakit sama sekali minum vitamin C ini. Nah jadi itu adalah obat-obat aku selama aku isoman di rumah, hampir berapa ya, 13 hari ini. Terus treatment aku itu apa aja selama isoman ini, selama anosmia ini, jadi kehilangan bau ini. Oh aku juga minum itu guys, madu sama rendaman bunga telang. Nah terus treatmentnya aku itu apa ya, ya cuma bau-bau biasa aja sih, kayak ngelatih mencium bau hand body parfum atau apapun itu. Cuman yang paling sering hampir setiap hari itu awalnya guys, aku itu cuma pakai inhaler aja. Jadi inhaler apapun sebenarnya, cuman kebetulan suamiku beli yang ini, cuma aku bau-bau gini aja. Tapi habis itu aku dikasih tahu sama temennya suamiku, dia kan juga isoman juga. Nah jadi dia itu kayak gulung tisu gini tuh seperti ini, terus dikasih minyak kayu putih guys, digulung-gulung gini.
Terus yang pojoknya ini tuh ujung-ujungnya kayak di runcingin gini. Nah, aku itu hampir setiap hari, setiap saat itu sehari bisa berapa kali gitu pakein ini di hidung. Jadi tinggal dituangin minyak kayu putih gini. Tuh ujung-ujungnya kan udah mulai basah gini kan, kena minyak kayu putih. Jadi langsung aja dimasukin ke hidung gini. Dihirup. Jadi aku itu sehari itu banyak banget guys kayak ngelakuin ini. Jadi setiap wanginya udah kayak mulai berkurang, aku bikin lagi, berkurang, aku bikin lagi, jadi bolak-balik gitu. Ini guys, efeknya itu enak banget. Jadi ini tuh bisa melegakan pernafasan kita guys. Terus waktu kita di fase-fase ingusnya lagi banyak, nah ini tuh kalau aku diemin lama gini ya, terus habis itu aku keluarin gitu, nanti kayak ingusnya itu juga ikut keluar gitu guys, dikit-dikit. Cuman aku selama isoman ini tuh aku nggak banyak ngeluarin ingus, tapi pas batuk aku itu banyak ngeluarin itu ria, apa ya istilahnya, ria itu dahak gitu guys. Jadi ingus aku dikit, cuma kemarin pas batuk itu dahak aku itu banyak. Jadi mungkin aku ngilanya udah keluar yang aku dahak kemarin itu guys, jadi ingusnya cuma dikit gitu. Nah jadi guys, aku lepas lagi ya. Enak banget guys, sumpah seriusan, kalian bisa coba. Itu juga bisa melatih apa ya, indera penciuman kalian juga. Jadi tanggal 11 itu kan aku hilang bau. Nah tanggal 15 itu sekitar berapa ya, 11, 12, 13, 14, 15. Nah hampir 5 harian gitu guys. Kalau nggak tanggal 14-nya ya tanggal 15-nya itu tuh aku sebenarnya udah bisa mencium bau, tapi samar banget. Nah aku itu kayak khawatir gitu kan. Aku tanya sama teman aku yang pernah kena COVID juga, yang pernah anosmia juga, aku tanya, indera penciuman kalian itu kayak sehari gitu bisa langsung balik normal. Jadi contoh kayak besok gitu ya, langsung udah bisa mencium dengan kuatnya gitu, kayak normal gitu. Nah aku kiranya mungkin mereka seperti itu karena aku ngerasanya kok kayak lama gitu ya proses aku bisa mencium bau itu, kayak bertahap gitu guys. Jadi kayak samar-samar gitu, dan makin hari itu makin kayak kuat gitu indera penciumanku. Nah aku tanya gitu sama temenku yang udah pernah kena COVID, dan kata dia sih ternyata sama. Dan waktu hilang indera penciuman pun itu juga nggak sehari langsung hilang. Jadi contoh kayak hari ini aku masih bisa mencium, nah terus besoknya itu aku langsung tiba-tiba nggak bisa mencium, nggak gitu guys. Jadi itu bener-bener bertahap. Jadi contoh sekarang indera penciuman aku normal gitu ya kan. Nah terus besoknya itu kayak ngehirup bau itu kayak samar-samar gitu. Jadi contoh ya, kalau kayak apa ya, contoh kalau inhaler gini ya, kalau kita kayak jarak segini aja itu udah kecium kan bau inhalernya. Nah kalau yang aku hari pertama hilang indera penciuman aku guys, segini tuh nggak ke bau. Jadi kayak harus lebih deket gini itu baru bisa mencium bau. Terus hari berikutnya itu segini nggak kecium baunya guys. Jadi bener-bener harus dimasukin ke hidung seperti ini baru kecium baunya gitu guys. Jadi waktu hilang bau pun itu juga bertahap, dan baliknya indera penciuman pun itu juga bertahap guys. Jadi yang awal aku mencium bau itu kayak gini ya, terus habis itu kayak sedikit lebih jauh gini itu aku masih kayak bisa mencium samar-samar gitu, dan aroma apa ya, masakan itu juga samar-samar. Terus aku ngunyah makanan pun itu juga apa ya, kayak ada aroma gitu di hidung aku. Cuman karena masih samar, jadi aromanya itu kadang bikin perut aku mual waktu itu guys, gak seberapa kuat. Terus hand body pun itu kalau nggak kita cium guini kita cium deket seperti ini tuh juga nggak kebau. Nah tapi lama kelamaan itu jadi kan tanggal 15 itu aku udah bisa mencium samar-samar 14, 15. Nah semakin hari semakin mendekati hari aku mau swab lagi. Jadi berapa ya, dihitung aja dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19 tuh hampir 1 minggu. Jadi seminggu berjalan ini tuh guys, indera penciuman aku itu semakin kuat, dan alhamdulillahnya hari ini itu indera penciuman aku itu udah mulai normal.
Jadi kalaupun jauh seperti ini tuh udah bisa mencium aroma inhaler ini dan minyak kayu putih dan sebagainya, udah bisa mencium aroma masakan aku juga, terus sabun, lotion, parfum udah bisa kecium semua. Jadi kayak udah balik normal gitu guys. So ya, itu aja cerita aku kena COVID kali ini. Jadi aku batuknya itu yang batuk biasa aja, terus panas juga yang panas biasa aja. Jadi intinya gejala COVID yang aku derita itu untungnya itu ringan guys. Jadi yang paling penting kalian minum obat, vitamin, terus makan. Nah walaupun mungkin karena kebanyakan minum obat jadi kayak lambung aku itu kayak nggak enak gitu, perut aku jadi kadang itu kayak ngerasa mual. Jadinya kan kayak nafsu makan itu berkurang guys, jadi makan itu cuma sedikit tapi tetap harus dimasukin, entah itu makanan. Kalau aku udah ngerasa nek sama nasi gitu ya aku masukin buah-buahan, pokoknya yang manis-manis. Nah terus habis itu jangan lupa juga berjemur. Jadi every day, every morning itu aku selalu berjemur sama suami aku. Jadi itu penting banget menurut aku ya, berjemur itu penting banget karena aku nggak ada asupan vitamin D. Jadi aku vitamin D nya itu bener-bener ngandelin cuman dari berjemur itu guys. Aku sebenarnya itu mau beli obat vitamin D, cuman kata suami aku itu nggak usah. Suami aku itu worry karena udah kebanyakan obat kan aku. Jadi aku sehari itu aku minum 7 obat, bayangin guys, itu banyak banget. Dan mungkin berefek ke perut aku yang bikin aku mual. So ya itu aja saran aku, kalau kalian kena COVID semangat, terus habis itu minum obat, bed rest, jangan capek karena kalian dalam masa pemulihan badan kalian untuk fit lagi, untuk sehat lagi. Terus berjemur juga, banyakin makan buah. Kalau kalian enek makan nasi, kalian paksa makan dikit-dikit. Kalau udah enek banget kayak udah mau mual, tapi kalau bisa jangan sampai mual, nanti badan kalian lemes kan. Nah kalian makan buah yang manis-manis itu guys, banyakin makan buah nggak apa-apa. So ya itu aja video aku kali ini. Please kalau kalian lagi gejala COVID ataupun lagi isoman di rumah ataupun dimanapun, please kalian bisa sharing-sharing obat apa aja, terus treatment kalian membuat badan kalian fit itu apa aja, kalian bisa sharing di bawah. So ya itu aja video aku kali ini. Tetap sehat dan semangat juga melawan penyakit ini karena emang nyebelin banget sih, sumpah nyebelin banget penyakit ini. So ya itu aja video kali ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku. Jangan lupa juga follow aku di IG aku @elsasaba16. Bye, thank you for watching.